PlayStation atau sering disingkat PS, sebuah anak perusahaan dari Sony yang fokus usahanya ialah pada konsol game. Tidak heran, inilah kenapa banyak dari kita cukup familiar dengan PS. Hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri. Sony yang secara resmi memiliki distributor di Indonesia pun cukup vokal promosinya di sini. Dan tidak lupa juga, pada tahun 2012, Sony merilis produk konsol game dengan portabilitas yang cukup tinggi, yaitu PS Vita. Konsol ini cukup fenomenal karena dengan bentuk yang ergonomis dan grafis yang cukup bagus pada masanya, membuat para konsol gamer antusias senang. Produknya pun dirilis 2 kali, dengan perilisan yang pertama ialah PS Vita seri PCH 1001 atau di pasaran lebih sering disebut dengan PS Vita Fat atau PS Vita OLED. Dan di rilisan kedua ialah PS Vita PCH 2006 atau lebih sering disebut dengan PS Vita Slim. PS Vita Slim ini merupakan pembaharuan dari seri sebelumnya. Perbedaan tentunya ada, baik dari segi layar maupun dimensi bentuk. Pada video kali ini, kita akan membahas PS Vita Slim ini. Walaupun setelah 1 dekade atau 10 tahun lebih dirilis, masih worthkah PS Vita Slim di tahun 2022? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. PS Vita Slim ini dari sisi spesifikasi memang cukup jadul dengan ditenagai CPU ARM Cortex A9 MP Core dengan quad core, penyimpanan internal sebesar 1GB dan PS Vita Slim ini bisa ditambahkan memori, mengingat ada slot memorinya juga sih. Oke, sekian untuk spesifikasi singkat dari PS Vita Slim ini. Spek tersebut pada zamannya cukup powerful dan kualitas grafis pada game yang dijalankan sudah bagus dan tidak terlalu jelek banget lah. Hal ini karena dengan jeroan tersebut tadi, PS Vita Slim sudah mumpuni untuk optimalisasi pada setiap game yang ada. Dan PS Vita Slim ini memiliki memori internal sebesar kurang lebih 1GB. Oh iya, mengenai memori, selain terdapat slot memori bawaan dari PS Vita Slim, kita dapat menggunakan slot kaset gamenya untuk penggunaan memori dengan SD to Vita ini. Namun, hal tersebut PS Vitanya harus sudah di CFW ya, dan hanya dapat digunakan salah satu. Tidak bisa menggunakan keduanya. Ya kalau mau pakai slot memori bawaan, ya otomatis gak bisa pakai slot kaset gamenya untuk memori SD to Vitanya. Ntar malah PS Vitanya bisa-bisa crash ya. Berlanjut ke desain, Sony PS Vita Slim ini memiliki desain yang sangat nyaman untuk digenggam. Desainnya yang ergonomis membuat kita betah berlama-lama untuk bermain baik itu duduk, rebahan, ataupun posisi lainnya. Dengan di depan sini ada 4 tombol arah navigasi. Di sini ada 4 tombol aksi, segitiga, XO, dan kotak. Kemudian berlanjut ke bawah, tombol-tombol tersebut ada joystick yang lumayan responsif. Ini lubang speaker dan di bawah sini terdapat tombol home dengan logo PS. Kemudian di sini terdapat tombol start dan select. Dan di antara tombol aksi ini terdapat kamera depan, menuju atas ini ada tombol L dan R. Kemudian tombol power, lampu indikator, dan ini slot untuk kaset game. Dan ini ialah tombol pengatur volume. Lalu pada bagian bawah terdapat tempat untuk tali strap, slot memori, lubang jack audio, mikrofon, dan lubang micro USB. Yang dimana micro USB ini lebih familiar ya daripada di PS Vita Fat-nya yang lubang chargernya masih khusus gitu. Untuk sisi kanan dan kiri PS Vita Slim ini kosong polos. Beralih ke sisi belakang, terdapat logo PS dan touchpad untuk menggantikan tombol L2 dan R2. Touchscreen-nya pun sudah kapasitif, sama persis yang digunakan seperti pada smartphone, responsif. Oh iya, seri PS Vita Slim yang kita ulas ini merupakan seri limited edition dengan motif dan corak dari game God Eater 2 atau Wreckburst. Software PS Vita Slim kali ini sudah menggunakan software CFW, bukan Citayam Fashion Week ya, tapi custom firmware alias TANI. PS Vita Slim ini sudah menggunakan Henkaku versi 3.6.0. Karena sudah CFW, PS Vita Slim ini bisa memainkan banyak game dengan cara mendownload langsung melalui PKGZ ini. Library gamenya pun sudah cukup banyak, dengan berbagai jenis gameplay yang menarik. Game-gamenya seperti Uncharted, Golden Abyss, Persona 4 Golden, Gravity Rush, Killzone Mercenaries, Final Fantasy series, dan lainnya. Favorit saya sih di sini Project Diva series, dan Senran Kagura juga tentunya. Selain game-game dari PS Vita Slim ini versi CFW juga bisa memainkan game-game keluaran konsol lain seperti PSP, PS1, Game Boy Advance, NES, Sega, dan lainnya.
Ambil contoh untuk memainkan game PSP, kita harus install plugin Adrenaline terlebih dahulu di PS Vita Slim ini, dan performanya dalam menjalankan game tersebut cukup lancar. Karena sudah cukup lama, software Henkaku ini sudah lumayan stabil, baik itu dari penginstalan game, driver, konektivitas, dan lain-lain. Semuanya cukup lancar dijalankan dan minim isu. Kustomisasi tema pun bisa, tergantung instalan plugin kalian. Dan untuk kapasitas memori dari PS Vita Slim ini tersemat 32 GB. So far sih masih cukupan lah untuk diinstal beberapa game yang bagus. Dan inilah performa PS Vita Slim dalam menjalankan beberapa game yang sudah terinstall. Jujur, di PS Vita Slim ini memenangkan hati saya dalam segi ergonomisnya, enak dan nyaman digenggam. Di tangan itu tidak cepat capek, dibuat rebahan juga nyaman-nyaman aja sih, karena berat dari PS Vita Slim ini ialah 219 gram saja. Oleh karenanya, segi portabilitas dari PS Vita Slim ini sangat tinggi poinnya. Sampai pada conclusion, walaupun PS Vita Slim ini overall atau secara keseluruhan memang bagus, tapi ada beberapa faktor-faktor yang dapat kita jadikan pertimbangan dalam rangka meminang PS Vita terutama seri Slim ini. Kelebihan yang pertama ialah grafis yang bagus. PS dalam rilis PS Vita ini bukan tanpa tujuan, dan sejauh ini mereka sudah cukup untuk memenuhi ekspektasi konsol gamer entusias, khususnya segmen portable, terutama dari segi grafis ya. Grafis yang ditampilkan oleh PS Vita ini memang bagus pada masanya, dan bahkan sampai sekarang pun grafisnya juga tidak kalah apabila dibandingkan dengan konsol game portable yang seangkatan zamannya, misalkan Nintendo 3DS. Dan yang kedua, software CFW yang sudah cukup matang. Ya, software CFW Henkaku di sini sudah cukup lama juga dikembangkan ya. Dalam kurun waktu tersebut, memang berpengaruh pada stabilitas software dan plugin-pluginnya. Pluginnya pun di sini cukup banyak dan bervariatif. Misal plugin untuk connect dengan DS4 sebagai controller tambahan. Hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan manakala kalian ingin meminang PS Vita Slim ini. Tentunya produk ini tak luput dari kekurangan, yang dimana kekurangan tersebut juga dapat membuat kita berpikir kembali apabila kita akan membeli PS Vita Slim ini. Kekurangan yang pertama ialah usia yang cukup tua dan tidak didukung penuh lagi oleh Sony. Konsol ini sudah cukup umur apabila kita lihat dari tanggal pertama dirilis, dan ini yang membuat Sony sudah tidak mendukung penuh produk ini, baik dari spare part, hardware, maupun garansi. Juga, tidak adanya produk yang baru pun termasuk problem yang lumayan signifikan, karena dari Sony sendiri sudah tidak memproduksi konsol portable ini lagi. Di pasaran marketplace pun hanya ada bekas, mayoritas bekas, dan tidak ada yang baru. Hal ini membuat kalian harus lebih aware atau berhati-hati apabila kalian akan membeli PS Vita Slim ini. Sabar dan teliti adalah kunci kalian dalam mencari PS Vita untuk bisa memenuhi ekspektasi bermain game kalian. Dan kekurangan yang kedua ialah tutupnya beberapa server game. Ya, benar, beberapa server game pun menutup server mereka di PS Vita ini, karena mayoritas sekarang sudah beralih ke gaming PC ya. Sony pun juga sama. Bahkan beberapa waktu lalu, pihak Sony pernah menyatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan menutup secara keseluruhan server online PS Vita, yang tentunya hal tersebut menimbulkan keresahan dari beberapa konsol gamer, terutama yang masih memainkan PS Vita ini. Tapi lebih meresahkan sih pemblokiran situs game yang resmi itu tuh. Ya udahlah, semoga ada regulasi kebijakan yang baru yang lebih baik untuk masyarakat banyak. Ini kelantur apa sih? Dan yap, mungkin sekian dari saya video bahasan PS Vita Slim ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan, dan setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.
Oh iya, tambahan untuk PS Vita Slim ini pasarannya harganya kisaran 1.800.000 sampai 2,5 juta tergantung kondisi dan kelengkapan. Dan untuk PS Vita Fat, harga pasarannya sekitar 1,3 hingga 1,5 jutaan atau 1,6 tergantung kondisi dan kelengkapan juga. Harganya akan lain lagi apabila PS Vita tersebut baik Slim atau Fat seri limited edition. Sekian dan terima kasih.